Dari laporan itu Bapak sudah diproses di Mapolda? Saya pertama diproses di Polres, di BAP. Oke, bisa lihatkan Pak suratnya? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Tetap akan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini konten tentang Bapak Ardi Haryanto ya, yang ini. Ya. Saya Adi Haryanto, asli orang Betawi, Jakarta. Saya korban daripada kecurangan Cina Tiongkok. Nah, Bapak ini yang telah kemarin kita bilang ya, ini kezaliman model apa judulnya ya. Beliau sampai seperti ini ya. Alhamdulillah rekan kami dari Arus News itu mendapatkan sebuah wawancara eksklusif dengan beliau ya, tentang bagaimana fakta-faktanya, dan ini menyangkut Polda Jabar. Menyangkut Polda Jabar di sini, dan kalian simak ini wawancara eksklusifnya, nggak usah lama-lama, dan ini jadi silakan kalian sebarkan ya. Ini yang gua kemarin ngasih judul Fir'aun aja nangis ngelihat keadaan ini, ngelihat rezim sekarang ini ya, sampai sebegininya sama rakyat Indonesia. Ini langsung Bapak Ardi Haryanto wawancara eksklusif bersama Arus News. Siang sahabat Arus News dan keluarga besar Ahad Media Tama Group. Kita masih ingat beberapa hari yang lalu ada sosok profil sang ayah, sang bapak yang sempat viral di dalam aksi sejuta buruh kepung istana dan gedung DPR MPR, yaitu dengan Pak Adi Haryanto. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah sehat Pak ya? Sehat. Dan kami, kru Arus News dan keluarga besar Ahad Media Tama Group berada di kediaman beliau yang berada di kawasan Kabupaten Bekasi. Sahabat Arus News, kita akan gali. Perlu diketahui sedikit bahwa ternyata beliau dengan usia yang sudah lebih dari setengah abad ini, usia berapa Pak Adi? 66. Nah, 66 tahun, ternyata beliau punya keahlian menguasai 4 bahasa. Pak Adi, boleh dong memberikan motivasi buat kaum milenial, 4 bahasa ini bahasa apa aja sih Pak Adi? Bahasa Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan bahasa Mandarin, RRC, Cina. Baik. Sahabat Arusnya, kita akan menggali sedikit. Tadi kemarin waktu di acara aksi sejuta buruh kepung istana, karena suara begitu hiruk pikuk ya Pak ya, boleh nggak Pak berbagi informasi sedikit? Karena selama ini rakyat kita kaum milenial hanya mendengar waktu ada WNA, tenaga warga negara asing gitu ya, tenaga kerja asing yang intimidasi ini itu dan sebagainya. Sebenarnya ada nggak sih Pak Andi? Sebenarnya ada. Juga di waktu bangsa kita mau silaturahmi lebaran pulang kampung, disekat-sekat nggak boleh. Alasannya COVID. Tapi WNA Cina, Tiongkok masuk ribuan
di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi beliau tidak keluar dari bandara karena beliau udah disiapin lagi pesawat kecil untuk ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Kebetulan waktu itu saya ada di sana. Baik. Demikian. Tadi buat saat tadi diberikan tugas di KCIC Bandung, Ya, kereta cepat Indonesia Cina ya, betul, dan pembangunan tol Cisumdawu, betul. itu ada sesuatu yang ganjil ya Pak Adi? Banyak. Seperti apa sih Pak Adi? Terutama pekerja-pekerjanya TKA Cina itu banyak ilegal. Satu. Kedua, pekerjaan proyek terowongan itu tidak sesuai bestek, banyak nyolong bahan. Banyak yang bahas. Contoh satunya, misalkan besinya harus masuk sekian batang, ternyata cuma sekian batang yang masuk. Oke, Kedua, yang harusnya dicor, diisi besi beton, ada yang dicor, ada yang tidak. baik. Gitu. Tiga, itu masalah terowongan, setiap satu sub ada diambil contoh sampel untuk dikirim ke PU Bandung. Memang diambil sampelnya dari proyek, tapi setelah di kantor dicampur semen lagi, baru dicetak bunder-bunder seperti cetakan kue putu labu, teman dia besar begini, panjang gini. Setelah dicampur semen lagi, dijemur kering, baru dikasih nomor, dikirim ke PU Bandung. Inilah yang saya cor di atas, padahal bukan itu. Yang dicor itu nggak sesuai sama yang dikirim. Oh, oke, jadi itu hanya kamuflase Pak ya? Kamu rasa? Dan ketika tim QC Quality Control PU Jawa Barat atau Bandung, Bandung, Jawa Barat. itu datang gimana Pak? Apakah ada perlakuan untuk tutup mulut? Ada. Jadi QC dari Bandung mengontrol ke situ. Pertama ketemu saya di situ, dia bilang ini sirtunya harus dicampur potongan kawat. Nah, setelah saya kasih tahu sama Cinanya, yang ada dalam terowongan itu diangkat pakai mobil shovel ke basing camp. Setelah diangkat situ, masuk lagi yang ada kawatnya. Setelah gitu nggak lama, si orang PU tersebut dipanggil ke kantor, tapi selanjutnya tidak balik lagi ke lokasi proyek. Kedugaan saya pasti diamplopin. Demikian. Baik. Yang nggak kalah pentingnya Pak Di, informasi yang berhasil kita dapati bahwa Bapak pernah mengalami penyiksaan, dan apakah sudah dilaporkan ke Polda atau Kompolnas? Sudah semuanya. Pertama kejadian itu, saya langsung visum di RSUD Sumedang. Di tahun berapa Pak Bapak mengalami informasi penyiksaan? Karena dari redaksi pun kita mendapatkan laporan seperti itu. Kejadiannya 2018. Oke. Karena saya lihat banyak kecurangan, satu diantaranya, tapi saya nggak melihat masalah pembuangan bendera merah putih di lapangan. Bapak melihat sendiri? Saya nggak melihat, cuman waktu saya masuk ke situ, kejadiannya baru 1 bulan. Masih hangat. Baik. Informasinya dari masyarakat situ sempat dipukuli Cina itu, setelah itu diamankan, dibawa ke Polres. Besok hilang Cina itu udah dipulangkan ke Cina. Nah, jadi orang Cina yang menghina bendera merah putih kita, itu dilindungi oleh Bapak Kapolres AKBP Hartoyo. Yang saat ini beliau menjabat sebagai apa? Nah, sekarang beliau udah nggak menjabat Kapolres lagi, entah di mana. Nah, Kapoldanya waktu itu masih Pak Budi Agung Marioto, Irjen. Baik. Nah, Oke, dari laporan itu Bapak sudah diproses di Mapolda? saya pertama diproses di Polres, di BAP. Oke, bisa lihatkan Pak suratnya? Yang surat itu ada di ini di SP3. Oke. Yang ini yang bentuk SP3-nya? Ya, SP3-nya. Sudah di SP3? Udah, Ada lembar kedua Pak? ada. Boleh dibalik? Oke, baik. Nah, apa nih alasan dari pihak Polda Jabar meng-SP3 kan, Pak? Jadi menurut surat yang diberikan pada saya dari Polda Jabar, dia bilang surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3 untuk saya Pak Adi. Jadi katanya kalau memang saya istilahnya merasa merasa kurang puas, silakan melalui jalur hukum. Nah, Saat itu Bapak melaporkan tentang apa, Pak? saya melaporkan masalah penganiayaan saya karena saya membongkar kasus penipuan dan kebohongan
Cina Tiongkok. Tadi untuk foto seperti apa sih Pak wajah dari Chinese atau pengusaha asing yang telah menyuruh orang untuk membunuh Bapak? Ini fotonya. Namanya Mr. U, WNA asing dari Tiongkok, Cina. Oke. Hmm. Ini yang foto yang di sebelah menggunakan kendaraan motor, dia juga? Ini Cina juga, WNA ilegal. Dia operator beko. Di wilayah Cisumdawu? Ya. Oke. Nah, Yang di bawah itu mobil ini mobil saya yang dianiayai sama preman. yang dirusak Pak ya? Dirusak sama preman. Baik. Hmm. Ada lagi Pak dokumen yang bisa? Nah, ini kantornya KCIC di Desa Walini, Cikalong Wetan, Bandung Barat. Harusnya ini kantor KCIC Ya, yang jelas-jelas padahal ini ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. ya. Kantornya dengan bertuliskan huruf Cina. Ya. Yang terowongan itu Pak, terowongan Cisumdawu? Ini yang sebelah kiri adalah terowongan Cisumdawu. Saya bekerja di sini. Ini kurang lebih panjangnya berapa Pak? Satu terowongan kurang lebihnya 483 meter. 483 meter. Ya. Ada berapa terowongan? Ada dua, L sama R, kiri sama kanan. Oke. Ya. Ini yang foto di bawah saat Bapak pasca penyiksaan ya? Pas dianiayai, robek pelipis saya. Pipis. Visumnya udah ada, masuk di Polres. Oke. Hmm, Baik. Cukup? Ada lagi? udah. Ini lagi, besi yang dicolong. Ya. Ini besi, jenis besi yang Ini besi pipa yang seharusnya dipasang dan tidak dipasang. diganti dengan yang speknya kecil. Tidak dipasang sama sekali. Tuh. Artinya berarti Kosong. konstruksi terowongan itu kosong. Ya, ini yang terowongan KCIC, kereta api cepat di Cisumdawu. Ya, artinya, Di Sumedang. artinya kalau secara konstruksi Iya. yang seharusnya ada tulang kuat Iya. dengan besi, kemungkinan besar akan cepat hancur, Bisa ambruk, bukan hancur lagi. ambruk. Ambruk. Baik. Gitu ya. Ini, Itu tadi. kasih lihat lagi ntar. Ntar dulu. Nah ini. Nih. Ini apa nih Pak Adi? Ini pintu terowongan di Desa Walini untuk KCIC, Bandung Barat, Cikalong Wetan. Oke. Ini, ya inilah terowongan ini, pintu gerbangnya yang seharusnya dipasang pipa itu. Ada yang dipasang, ada yang tidak. Baik. Oke. Baik sahabat Arus News. Perlu diketahui bahwa kereta cepat Indonesia-Cina atau Cina-Indonesia ternyata rentan dengan sebuah kecelakaan berawal dari sebuah konstruksi yang banyak dikorupsi oleh para pekerja ilegal yang WNA, warga negara asing. Dan kita berharap walaupun pemerintah ingin memberikan gratis, sudah jelas terbongkar dan harusnya berhasil mewawancarai narasumber yang ikut langsung dalam pekerjaan tersebut. Begitu Pak Dia? Iya. Dan perlu diketahui, pemerintah kita RI memang utang sama Cina. Tapi subkonnya ini dari Cina dan nggak jelas Baik. kepintarannya sampai di mana. Pekerja kasarnya adalah bangsa kita yang dengan upah sangat minim sekali. Oke, yang Nah. surat Bapak pegang apa itu Pak? Nah, jadi yang belum ada 1 bulan datang lagi surat kedua. Oh, baik. Saya disuruh koordinasi dengan Diskrim Polda Jabar. Ini 11 Mei 11 Mei. 2023. Iya. Oke, Bapak sudah lakukan itu? Belum. Ada rencana hari Senin ini baru saya ke sana. Oke, baik. Informasi yang tadi sempat datang, utusan DIR, ada berapa orang Pak? Tadi pagi ada utusan DIR dari Polda Jabar, ada 4 orang. Nah, jadi beliau menanyakan ke saya, hanya mau konfirmasi masalahnya. Nah, kejadian yang kemarin yang viral di media sosial, masalah 1 juta buruh. Gitu. Jadi saya ceritakan apa adanya semua. Baik. Jadi beliau diperintahkan sama DIR, suruh mencari saya, dan koordinasi ketemu langsung
bagaimana dan apa maunya saya, katanya beliau itu. Yang nggak kalah pentingnya Pak, himbauan. Nggak ada pentingnya himbauan kepada terutama bapak-bapak polisi kita yang ada di seluruh Indonesia. Jalanilah tugas yang benar, jangan membela yang salah. Saya memang orang nggak punya, tapi saya tidak akan jadi penjilat. Saya tidak akan menyerah dengan intimidasi dan pengancaman untuk pembunuhan diri saya. Baik, lalu himbauan buat kalangan milenial Pak. Nah, himbauan untuk kalangan milenial, kita berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Satu. Kedua, kalau menemukan aparat-aparat dari terutama kepolisian, kalau memang ada yang nggak benar, ya kan, silakan laporkan kepada atasannya. Kalau memang istilahnya buntu juga, nggak ada jalan, laporkan ke Mabes Polri. Baik, Itu. Pak, yang terakhir Pak, sebagai terakhir, bahan baju yang Bapak sempat dianiaya. Nah, ini contoh baju saya waktu saya dianiaya, robek. Oke. Ini berdarah-darah. Ini yang tahun 2018. 2018. Ini kejadian di Desa Sabagi, Sumedang, Jawa Barat. Sabagi, Sumedang, Jawa Barat. Ya. Atas perintah Cinanya ini karena saya bongkar kecurangannya, dia menyuruh preman untuk membunuh saya. Jadi, Saya dikeroyok. Tangan ketiga ya. Tangan ketiga. Saya dikeroyok. Setelah dikeroyok, saya luka-luka, saya visum di RSUD, saya di BAP di Polres Sumedang. Oke. Tapi sampai sekarang nggak ada kelanjutannya Belum dalam ada perkara ini, kelanjutannya. nggak ada. Apakah di-PTS-kan oleh AKBP? Ada kemungkinan, soalnya anggota dari Kanit Serse, Pak Trisunu, dia bilang, udahlah Pak, katanya, saya cari saksi juga gak ketemu, nggak usah dicawe-cawe lagi, katanya. Termasuk saya juga sama Oknum Polda Jabar, saya diintimidasi. Nah, Bapak nggak usah cawe-cawe lagi anggota yang di Polres, karena kasihan, mereka ditekan dari Polda Jabar, katanya. Waktu itu masih Pak Kapoldanya masih Irjen Budi Agung Marjoto. Di tahun 2018. Di tahun 2018. Sampai sekarang 2018 kurang lebih berjalan 6 tahun, tapi nggak berjalan. 2 kali saya kirim surat ke Jokowi, juga nggak direspon. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Artinya presiden kita yang katanya merakyat ini tidak pernah merespon keluhan rakyatnya. Betul. Omong bohong aja Pak, cuma janji-janji aja. Itu. Baik, sahabat Arusnews, inilah penuturan dari Bapak Adi Haryanto. Negara kita bukan dalam keadaan baik-baik saja. Negara kita dalam keadaan yang kondisi mengkhawatirkan. Para tokoh nasional, ayo, ini bukti sebuah kesaksian bahwa ada seorang ayah, seorang bapak yang diintimidasi oleh WNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
Lu tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.